syai'in muhit. Bahasa muhit ngelimputi itu bukan berarti Allah butuh tempat, mboten. Bahasa dohir, bahasa batin, bahasa awal, bahasa akhir itu buat kita sebagai hamba, tapi buat Allah tidak. Miturut ayat itu Allah itu yo ning awal yo ning akhir, ning dohir yo ning batin. Rasakan kehadiran Allah di dalam diri kita, Pak. Setiap kahanan apapun, keadaan apapun. Gak cukup gitu, kita itu hanya mengucapkan ismudat namanya saja, betul cukup. Makanya di dalam hikam dijelaskan tentang masalah dzikir ini ada 3, su'aul basyirah, wa ainul basyirah, wa haqqul basyirah. Su'aul basirah itu adalah prakteknya jenengan ketika ibadah murni atau tidak, ketika jenengan solo berzikir siri, hati sampai telengi hati itu sampai buka aksesnya, buka harus merasakan siapa yang menggerakkan sampai bisa berzikir, siapa yang menggerakkan sampai bisa solo. Hati sampai harus ada tali hubungan khusus langsung datang Allah di situ. Wabtahu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi. Al-Maidah ayat 27. Tali khusus ini harus sampai pegang, Pak. Ini kunci nih. Wasilah itu diartikan bisa jalan, bisa tali. Dalam surat Ali Imran juga Allah katakan 103. Waqtasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Tali ini Allah sampai pegang. Mana tali ini yang dimaksud? Wahuwa adzikru. Inilah dzikir. Pun sampai kecapi. Niki kunci pertama, jenengan bisa lekas wusul datang Allah, harus sadar ketika jenengan solo, hati sampai iki nyadari merasakan kehadiran Allah baik di luar dan di dalam diri jenengan, sehingga jenengan iki bisa ni solo di solo dening Gusti. Pun niku kunci. Nikilah maksudnya fal ya'mal amalan sholihan, laku sing bagus secara ruhaniyah. Nek jasmaniyah mau ya sholat, ya zakat, ya poso, ya haji dan apapun itu. Pun satu niki syaratnya, kunci niki sampean pegang. Nanti kalau tidak usul nang Mojokerto tabu ono niki jaminan. Karena Allah sudah berjanji di dalam surah Al-Ankabut ayat 5 tadi saya katakan, barang siapa dalam hatinya ada keinginan untuk mendekat bertemu terhadapku, kata Allah, aku berjanji dalam waktu yang sudah aku tentukan pertemuan itu terjadi. Alhamdulillah. Niki janjine Allah. Kula cuman menyampaikan risalah Allah aja. Pahit Pak memang. Abah kula piyambak ae kali anake mboten dijelasno ngenten kok. Isyarat. Kula nanti tempelin bapak kula, ngerti tempelin nggih. Gara-gara kula niki digengken madosi. Cung, le Ger, tondo kewusulan pada Allah itu kalau kamu sudah bertemu susuane angin. Mumet Pak kula. Kalau susuane burung, wonten, nggak ngerti nggih? Susuane angin. Ternyata suatu saat Allah menterjadikan waktu kemarau ini, Pak. Saya itu di rumah waktu kecil itu angon sapi. Ngertos angon sapi? Oke. Zaman segitu itu larang sandang, larang pangan. Jadi kula ngingu sapi ini wong sing sugih, mungkin nek manak karo dang anake. Ngaten. Niku pangon namanya di sana. Loh, di tengah ladang itu ada lesus. Tahu lesus? Angin mutar-mutar gitu. Terus angin itu membawa godong-godongan. Loh, ini saya sudah ketemu susuane angin. Habis pangon sekitar jam 4 sore. Bah, alhamdulillah pun kepanggih susuane angin. Sing ya apa li? Ngoten. Yang bagaimana? Lesus. Apa boten sanjang, kula langsung dijotos. Nang bathuk kula niki. Ya Allah. Ternyata senes itu. Pundi Pak yang dimaksud itu? Fi kulli mukawwanat iku ing dalem saben-saben makhluk khafiyun utawi ada sesuatu yang samar
maksudnya ai hayyun tegese urip. Iki bahasa sifat tak sebutna urip ngoten mawon. Wa huwa wujudullah, itulah wujudnya Allah. Ditegasno laisa kamislihi syai'un. Lah bisa nih jenengan kali kula saged ditarik Allah untuk ke makom musyahadah itu, makom iksan, makom makrifat, jenengan kali kula kedah nggugah telenge ati. Niki dikire tauhid saking kalimat tauhid la ilaha illa anta. Mengapa harus anta? Karena anta itu sudah dekat. Akhirnya hati sampai kemana-mana terasa selalu dilihat oleh Allah. Fa ilam takun, kalau kau belum bisa melihat wujudnya Allah, maka kau harus merasa selalu dilihat oleh Allah. Ini berarti Allah terasa dekat sudah, karena anta. Pertama Allah, kedua huwa, ketiga anta. Niki di dalam surah Al-Anbiya 87 mengkisahkan ceritanya Nabi Yunus. Napa Nabi Yunus kok dilebokno Allah ning perute ikan, iku menunjukkan jenengan niki dikengken mursid Solo kholwat. Di dalam perut ikan beliau nggak pernah ketemu istri, ketemu anak, ketemu uang, ketemu apapun, mboten. Jenengan mek kholwat Pak, kholwat masuk di dalam kamar ojo nggawa mirong dus. Kadang-kadang nggawa rokok rong pres. Alasannya tidak merokokan gedene 40 dino. 40 wengi mboten medal dugi kamar. Engko nek luwe ya apa? Niku lak pertanyaan-pertanyaan nakal ngoten nggih. Pak, kula tangklep. Tiang sari, tiang tidur, mikir mangan mboten? Mboten. Kurang lama beliau Ashabul Kahfi, berapa ratus tahun beliau itu tidur? 350 tahun wakilah. Muniku ya ora luwe. Lah wong kita belum siap-siap misak dus rokok. Bila perlu anggota dapur itu dimasukkan Pak kamar, kompori sembarang. Katanya alasannya jaga-jaga. Pak jangan gitu. Wa aslim lahu. Udah, kalau jenengan memang betul-betul di dalam hati ingin betul-betul mendekat dan bertemu Allah sisa hidup kita, udah, jangan berpikiran, jangan terpengaruh dengan nafsu yang masuk di dalam akal kita. Lah nanti kalau belum sampai 40 hari terus lapar bagaimana? Pak, saya kan katakan, mumpun dipikir kuwi. Wa aslim, serahkan semuanya pada Allah. Udahlah, Gusti Allah niku Maha tahu. Kalau jenengan perutnya lapar dengan cara apapun Allah itu bisa. Nggak harus makan. Udah. Itu nggak harus makan. Barang siapa yang hatinya tergelincir dengan nikmatnya zikir, mohon maaf, Allah akan menyalakan nur makrifat di dalam hati jenengan. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi may yasha. Cahaya di atas cahaya, maksudnya nur makrifat itu hanya Allah sematkan, nyalakan di dalam hamba yang hamba kehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Az-Zumar ayat 18 Allah jawab, yastami'una alladina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanahu. Merekalah yang ketika saat mendengarkan nasihat tentang zikir di dalam hatinya hati pangrasa wau la ilaha illa anta, lalu mereka fayattabi'una ahsan, dia laksanakan. Jaminan kula nek gak sampean betul-betul wusul nang Mojokerto tapu ono sandal. Ngerti tapuki? Digebuk gitu. Pun itu pertama. Kunci kedua, bagaimana hati ini bisa lekas usul datang Allah. Miturut surat Al-Kahfi sebagai penutup, wala yusrik, janganlah jenengan iki menyekutukan Allah. Wala yusrik, janganlah anda ini dalam hati itu mengadakan selain adanya Allah. Bi'ibadati rabbihi ahada. Ketika jenengan suluk, ojo ngaku-ngaku dalam diri jenengan sebagai makhluk yang bisa suluk. Jangan ada di dalam hati ahada itu kita makhluk.
Ketika jenengan berzikir atau suluk atau kholwat, jangan ada di dalam hati ini muncul keyakinan kalau jenengan kali kula niki bisa suluk, bisa zikir. Jangan. Isbatkan, tetapkan semua itu bersumber dari Allah, yang Allahnya ada dalam diri jenengan. Wa nahnu aqrabu ilaihi bin hablil warid. Aku Allah lebih dekat daripada urat leher atau urat nadi. Ya urip waulu. Bukan urip sifat lo ya. Bukan. Sesuatu yang tidak bisa kita sebut. Itulah maksudnya wujudnya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Itu lakukan yang tidak mengenal waktu dan tempat. Artinya segala hal aktivitas apapun, jaga dua kunci ini, jaga dua syarat ini, maksud saya. Jaga. Sebab dua cara inilah cara untuk jenengan bisa lepas hati ini dari perbudakan hawa nafsu. Inilah cara sampai kali kula saged lepas dari belenggunya nafsu. Ingat dalam surat Ibrahim ayat 3 bagaimana caranya nafsu membelenggu hati kita sehingga kita tidak bisa sampai pada Allah. Membuat fitnah 160. Mohon maaf. Jadi tidak cukup 170, dijunto 160. Jadi berlapis, Pak. Asli nih kalau tuntutannya itu adalah 6 tahun, ancaman 12 tahun. Tapi didok oleh Pak Hakim 3 tahun. Asli sumber persoalannya itu karena saya menyampaikan dinut tauhid ini. Nggak ada masalah. Itu proses kami yang harus kami lalui. Ternyata di penjara itu penak, Pak. Ayo. Luas tuh. Dari sisi mana saya mengatakan penak? Mboten ngingoni bojo. Mboten ngingoni anak. Isok ninggalno pergaulan yang bersifat negatif. Nggih Pak Polisi nggih? 1, 2. Ora usah kerja, yo mangan. Daharan 1 hari 1 malam 3 kali. Belum lagi dapat besukan. Terakhir yang paling enak, turu dijaga, tidur dijaga. Pernah nggak sampai ada satpam di rumah sampean? Nggak pernah. Kalau saya ada di penjara, Masya Allah Pak, 24 jam sipir itu bawa senjata, Joko. Saking mulianya awak dewi di Joko, Pak. Itu satu sisi persepsi saya. Mungkin dari persepsi orang lain, stres Pak. Pernah terjadi satu kamar saya gantung diri, stres. Kena kasus double sing dibuka iku mek situ dinteni. Niki jenenge nek cara RLP namanya diseplit. Kena split. Lho ku sampean kok yo apal wong pelaku e. Ngoten. Pun pengalaman Pak ini. Sebab ngeten, kiai nek durung nate mlebu penjara kurang sempurna. Gitu. Cek mboten cerita tok. Nek ngeten iki kan roh rasane ya apa ya Allah Pak, kuasane Allah. Umume sa LP niku Pak ya. Orang kumpulan orang stres bermasalah. Ketika saat saya masukkan thariqah atau ajaran dzikir, sir dan sirul asrar, jadi tenang. Mboten mikir. Sing tadi ini piye-piye lak ngoten nggih. Kelas Mojokerto niku kelas B2. Jadi di situ ada kapasitas sekitar 250 narapidana. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah.
Miturut surat Ar-Ra'd, jikalau kau ingin hatimu tenang, hatimu harus lepas dari belenggunya hawa nafsu. Anda ingin keluar bisa dari belenggunya hawa nafsu, 3 syarat tadi di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Dzikir ini jangan sampai jenengan sembrono. Bahkan di dalam kitab Al-Hikam beliau Syekh Ibnu Athaillah dawuh la tatruk adzikra li adami khudurika ma'allahi fihi. Dzikir iki jangan sampai jenengan tinggalkan. Li adami khudurika ma'allahi fihi, senajana walaupun dzikir sampai ini belum mencapai kekhuduran, kemakrifatan bertemu Allah, jangan pernah kau tinggalkan. Tetap lakukan semampu jenengan. Waktu kerja, apa sih eleke ati ikiman berzikir Allah, Allah, Allah sambil merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita. Akhirnya diri kita seakan-akan bisa bergerak bekerja. Kok abot aku? Durung-durung wis tak kok abot. Mboten angsal Pak, jenengan takok iki mboten angsal. Belum dijalani kok wis ngomong berat. Mohon maaf. Siapapun jenengan pernah dididik di dalam TNI Polri. Waktu pendidikan, boleh bantah kepada pelatih? Salah bener sampean iku siap. Nggak boleh. Sampean iku selain siap nggak boleh. Berat atau tidak berat? Ya Allah Pak, zaman tahun 70. Desa saya itu kumpulan pabrik polisi, mohon maaf. SPN Polda Jawa Timur ngumpulnya itu, pendidikannya itu ada di Mojokerto, Kecamatan Bangsal, Desa Sumbertebu. Kulo kepala desanya sampai sekarang, mohon maaf. Kulo mboten nate dijatah, Gus, ana wong siji loro masuk prioritas, mboten pernah. Tapi memang prosedur, siapa yang mau masuk harus mengikuti protapnya. Loh, di situ tahun 70 Pak, mboten enten polisi sing kados sak mangke dijalankan dilakokni ya. Nak ndukure napa jenenge jalan mboten tenggot. Kula emot tahun 70. Dek kali ini lho got, mlampahi ngoten. Sakniki wis enak Pak polisi sakniki. Makune nek ndukur napa jenenge sing pas pendidikan iki lho, nangone radosa. Dulu tidak seperti itu. Geser ke Kecamatan Mojosari 503, sana ada. Waduh, pendidikannya apa? Sampeyan roh ngerayap. Ngerayap niku mboten nangone tanah ngeten ning got. Nek adek bantah dijejeki kali pelatih. Dulu Pak, dulu. Pendidikan Sparta yang seperti itu justru akan memunculkan jiwa yang kuat. Sakniki berhubung munculnya undang-undang KDRT. Ayo, waniyo guru njotos nang murid kepingin mlebu aman. Wong tua ngajar nang anak kepingin mlebu. Anak dulu Pak, mohon maaf, nek disuruh minggat nggak berani. Bicara sama orang tua nggak berani natap wajahnya, diem. Anak sekarang nggak disuruh minggat sendiri. Apalagi minta sesuatu nggak dilayani, ingin sana menghadapkan menginginkan anaknya itu gak direstui, minggat. Bingung jenengan sebagai orang tua gitu. Itulah perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang. Bes. Dengan cara jenengan terus menerus berzikir itulah maka Allah akan melepaskan cancangi belenggune nafsu. Yang asalnya jenengan kali kula niki bercinta senang terhadap kehidupan dunia, maka Allah lepaskan sedikit demi sedikit akan senang hati sampean darul akhirah. Kehidupan di akhirat. Kehidupan akhirat itu ya sakniki niki Pak. Sing sapa wonge bisa ngintip lan nginceng mendingke alam akhirat di dunia ini, maka seketika keindahan alam dunia itu akan sirna. Sinten itu? Ya orang-orang yang hatinya sudah terbiasa berzikir dateng Gusti. Zikir bahasa Arab, Jawane eling, secara lugat, secara istilah hati sampai sadar dan menyadari, merasakan bahwasannya kita makhluk semuanya itu sifatnya la haula wala quwata, ora iso apa-apa, iso apa-apa sebab diopo-opo no Gusti. Pun titik. Sadari ati teng mriku, itulah sejatine eling atau zikir. Di dalam syarah kitab Qalbun Musyrikun niku berkata,
Barang siapa yang hatinya terus menerus berzikir pada Allah, maka Allah akan menyalakan nur makrifat dalam hatinya. Kalau di dalam hikam, sing sapa wonge atine terus berzikir pada Allah, maka Allah akan mengutus warid masuk di dalam jagate hati yang tujuannya untuk melepaskan ruh dari belenggunya hawa atau mengusir penjajah ruhaniyah, yaitu nafsu itu diusir ke jagate hati, Pak, keluar. Akhirnya ketika penghalang ruh dengan Allah itu sudah tidak ada, maka nyatalah wujudnya Allah di dalam ainul basiroh jenengan, alias jenengan wis ditaruh Allah di makom ihsan. Inilah makom makrifat. Laksana gini, Pak, nafsu itu laksana gini, ini penghalang iki nek ngalangi meripat kula, saya nggak akan pernah bisa melihat wujud jenengan sedaya, alias gelap yang terjadi. Lah, nafsu memakai kesenangan kehidupan dunia inilah yang disodorkan pada hati kita. Lewat apa? Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahwah minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Garwa, anak atau lari. Mriki anak itu lari nggih. Lari dunya brono. Semua kesebut hubbus syahwah. Ini kalau sudah masuk di dalam jagat hati, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Inilah yang menjadikan lalainya hati kita pada Allah. Ini sebagai penutup. Kalau dalam hikam itu dikatakan juga, kalau kita itu dirantai pak polisi nok nggone jaga, mereka ini tidak akan bisa pergi. Cara istilah saya, apabila saya di Mojokerto tadi dirantai di Cagak sana Mojokerto, nggak mungkin saya akan bisa sampai ke Kebumen, nggak mungkin. Logikanya ngoten. Ruhania sampai kali kula Solo, pikir yang bagaimanapun, kalau Allah tidak melepaskan rantainya nafsu dalam hati kita, nggak akan pernah sampai kapanpun tidak akan bisa wusul datang Allah. Wusul apa? Ketemu. Boten sakit. Lah jalannya untuk bisa Allah lepaskan itu jenengan kedah sering-sering berzikir. Yang kedua, jangan pernah dalam hati ini ada selain Allah dalam konteks apapun. Contoh, ngomong kipas angin, logika mesti, oh gara sebab teko kipas angin asalnya ongkep jadi tidak lah ngerti nggih? Asalnya sumu terus enggak sumu, berarti sampai mandangi nanggone kipas. Aku tanya, kipas angin makhluk napa kholik? Makhluk nggih? Oke. Angin makhluk napa kholik? Terus siapa di dalamnya itu yang kami sebut sebagai khayun atau sesuatu yang halus? Itulah Allah. Apakah hati ini bisa masuk di situ? Inilah yang kumaksud, Pak. Kalau jenengan sudah bisa masuk di wilayah musyahadah pada Allah, maka mohon maaf, hati sampai imannya sudah ihsan. Bagaimana Rasulullah ketika saat menerjemahkan ihsan, ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril, anta budallaha ka'annaka lahu taroh. Ketika kau beribadah, ketika kau beraktivitas apapun, hatimu seakan-akan sudah bisa melihat wujudnya Allah. Ini sampai harus raih sebelum
untuk membuka dari alam musyahadah atau gedong yang terkunci itu. Pun ngoten mawon, kita masuk pada season berikutnya adalah tanya jawab. Duren cangkokan, leren rokokan. Wau kan nonton pantun gitu. Kula nggih melok pantun. Dan jenengan rokokan monggo silakan ngaji ngeten iki santai mawon. Ngoten. Perlune ati menata diri memahami. Ngoten. Monggo menawi wonten sing tanglet nyuwun Pak Operator menyediakan mic datang jamaah. Diawali Bapak dulu 3 orang, nanti Ibu 3 orang kalau ada. Monggo. Ingkang badhe tanglet saged maju teman-teman.